Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Muhammad Silmi. Di video ini saya akan membahas salah satu manuskrip kuno, yaitu manuskrip Lontar Bali. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu manuskrip. Nah, jadi manuskrip itu adalah naskah kuno yang ditulis dengan tangan sebelum ada mesin cetak seperti sekarang. Jadi zaman dulu itu kalau orang ingin menyimpan ilmu atau cerita, itu mereka menuliskannya di media tertentu. Salah satu medianya itu yang paling terkenal di Indonesia itu daun lontar. Dari situlah muncul yang namanya manuskrip Lontar Bali. Nah, kenapa saya memilih manuskrip ini? Karena menurut saya manuskrip Lontar Bali ini cukup unik, mudah dipahami, dan menjadi bukti kalau masyarakat Indonesia dari zaman dahulu udah punya budaya membaca, menulis, dan menyimpan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan utamanya. Apa sih itu Lontar Bali? Nah, Lontar Bali adalah naskah kuno yang berasal dari Pulau Bali. Manuskrip ini dibuat dari pohon lontar yang sudah diproses terlebih dahulu. Nah, jadi daunnya itu tidak langsung dipakai, tapi harus dipilih, dibersihkan, direbus, dijemur, lalu dikeringkan supaya kuat dan tidak mudah rusak. Nah, kalau kita lihat bentuknya, manuskrip ini cukup berbeda dengan buku yang kita pakai sekarang. Bentuknya itu panjang, tipis, dan setiap lembar itu diberi lubang di bagian tengah atau ujungnya. Nah, jadi fungsi lubangnya itu digunakan untuk mengikat semua lembar supaya tidak berantakan. Nah, biasanya manuskrip ini juga disimpan di dalam kotak kayu supaya lebih aman. Jadi yang membuat manuskrip ini semakin menarik itu cara menulisnya. Nah, kalau sekarang kita tinggal pakai pulpen atau mengetik di laptop. Nah, zaman dulu mereka menulis menggunakan alat kecil yang disebut pengerupak. Nah, pengerupak ini digunakan untuk menggores permukaan daun lontar. Nah, jadi setelah semua tulisan selesai diukir, daun lontar dibeli telaga yang dicampur minyak. Tujuannya supaya bekas goresannya berubah menjadi hitam dan tulisannya bisa terbaca dengan jelas. Nah, tapi kalau dipikir ya emang prosesnya sedikit rumit ya. Nah, jadi membuat satu manuskrip saja membutuhkan waktu yang cukup lama dan harus dilakukan dengan sangat teliti gitu. Nah, selanjutnya kita bahas isi dari Lontar Bali ini. Oh ya, nanti gambarnya saya taruh di akhir video ya. Nah, jadi banyak orang mengira manuskrip Lontar Bali ini hanya berisi tentang agama gitu. Nah, padahal sebenarnya isinya sangat beragam gitu. Di dalam Lontar Bali ada ajaran agama Hindu, cerita pewayangan, karya sastra, aturan adat, atau yang dikenal dengan awik-awik gitu. Nah, di itu juga ada ilmu pengobatan tradisional yang disebut usada. Nah, sampai perhitungan hari baik yang dikenal sebagai wariga. Nah, jadi maksudnya itu masyarakat Bali zaman dulu sudah menyimpan banyak ilmu dalam bentuk tulisan. Jadi kalau ada generasi berikutnya yang ingin belajar, mereka tinggal membaca manuskrip tersebut gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau manuskrip bukan cuma benda kuno, tetapi juga menjadi sumber ilmu pengetahuan. Nah, yang selanjutnya kita bahas nilai sejarahnya. Menurut saya, nilai sejarah Lontar Bali itu sangat besar. Manuskrip ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sejak dulu sudah memiliki budaya literasi yang baik. Mereka sudah terbiasa menulis, menyimpan ilmu, dan mewariskannya kepada generasi berikut. Nah, kalau manuskrip ini tidak dijaga, mungkin banyak ilmu dari masa lalu yang akhirnya hilang dan tidak bisa dipelajari. Makanya sekarang banyak museum, perpustakaan, dan lembaga kebudayaan yang berusaha merawat manuskrip lontar ini. Nah, bahkan ada juga yang sudah mengubahnya menjadi bentuk digital supaya isinya tetap bisa dipelajari tanpa harus sering membuka naskah aslinya gitu. Nah, menurut saya langkah ini sangat penting karena manuskrip yang sudah berusia ratusan tahun tentu lebih mudah rusak kalau terlalu sering disentuh gitu kan. Nah, yang selanjutnya yaitu kenapa kita sebagai generasi muda harus peduli dengan manuskrip ini gitu kan. Nah, jadi alasannya itu karena manuskrip seperti Lontar Bali adalah bagian dari warisan budaya Indonesia.
Kalau bukan kita yang mengenal dan melestarikannya, mau siapa lagi gitu kan. Melestarikan manuskrip tidak harus menjadi ahli sejarah. Hal sederhananya seperti belajar tentang manuskrip, mengunjungi museum, membaca hasil penelitiannya, atau sekedar memperkenalkannya kepada teman-teman juga sudah menjadi salah satu bentuk pelestarian gitu. Nah, dengan begitu kan kayak kita ikut menjaga agar warisan budaya Indonesia tetap dikenal dan tidak hilang di telan zaman, gitu. Nah, jadi untuk yang terakhir sebagai penutupnya itu saya akan menyimpulkan sedikit dari materi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jadi lontar Bali itu manuskrip kuno yang dibuat dari daun lontar dan ditulis menggunakan alat khusus yang disebut pengerupak tadi. Nah, jadi manuskrip ini itu berisi banyak pengetahuan mulai dari ajaran agama, sastra, pengobatan tradisional, hukum adat, sampai perhitungan kalender di Bali gitu menurut kepercayaan orang Bali ya. Nah, jadi selain menjadi sumber ilmu pengetahuan, manuskrip ini itu juga menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia sejak dahulu sudah memiliki budaya menulis dan menyimpan ilmu yang sangat baik gitu. Nah, oleh karena itu kita sebagai generasi muda perlu ikut menjaga dan melestarikan manuskrip ini gitu kan, agar tetap bisa dipelajari oleh generasi yang akan datang, entah itu dari anak saya atau cucu saya gitu kan. Nah, jadi ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan video kali ini ya, membahas manuskrip lontar Bali tadi. Nah, baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.